Sobat Cuan, kalau main ke Tebet pasti bingung kan mau nongkrong di mana? Nah, ada satu spot yang wajib banget masuk list kalian. Tempatnya sih minimalis banget, tapi soal rasa, wah, ini sih juaranya. Kenalin nih Min Donut. Di sini konsep minimalis place, maximalis taste tuh beneran nyata. Meski tokonya simple dan clean, tapi menu-menu di dalamnya bakal bikin kalian kalap deh. Halo Sobat Cuan, berjumpa lagi bersama aku Raffi Cina di sini di acara yang menguak dan membahas tentang bisnis-bisnis yang sedang viral. Apalagi kalau bukan Oke Cuan, nggak ada bisnis yang nggak ada cuannya. Wow, dan aku sekarang ada di belakang. Ini namanya restoran apa toko bakery? Tapi ini adanya donat, dan ini yang paling viral itu donat bomboloninya yang dimakan sama artis-artis. Mau lihat seperti apa? Yuk kita segera masuk ke Min Donut. Cus! Halo Mbak. Oh ya Allah, kayak orang kembar ya berdua ya. Ngomong barengan ya. Mbak siapa namanya? Indah. Oh Aziza. Aku mau itu dong, mau di sini katanya viral bomboloni ya. Dan ada kue sus dan lain-lain. Aku mau lihat yuk, kesini yuk. Kesini yuk. Aku, mana sih bomboloninya yang lagi viral? Lihat dulu katalognya. Boleh. Yang mana ya? Ini ya kayak ini ya? Iya, ini yang Boleh dikeluarin dong Mbak? Dikasih lihat dong, Sobat Cuan mungkin mau ngelihat. Ini yang paling best seller. Best sellernya ini rasanya ada apa aja Mbak? Ada beef, Mm-mm. mangga. Oh jadi ada yang asin juga? Ada. Oh beef? Dia paling best seller. Terus? Terus ada coklat, tiramisu, blueberry, sama matcha. Oke, nanti aku mau semuanya ya Mbak, ditaruh ya, kita review bareng. Terus kue susnya di sana ya Mbak ya? Iya, kue sus. Terus kalau donat Mbak, boleh dimasukin lagi Mbak? Hah? Oke. Donatnya apa aja? Ada donat original Mm. sama Messi. Oke. Juga ada Ini kalau satu ini berapa sih Mbak harganya? satunya 48.000. Buat berapa ribu? Isi 6, oke. Yang paling best sellernya. Itu rasa apa aja? Dia tuh coklat lumer. Coklat lumer. Ini coba dijelasin satu-satu apa aja nih Mbak? Ini dia ada yupi, Hmm. kacang oven, Hmm. almond, terus ada sprinkle sama Oreo. Oke. Mbak ini aku juga mau, nanti sama kue susnya. Apalagi nggak best seller yang selain ini apalagi? Juga ada rujak kucing yang masih best seller. Oh ini paling oke ini Sobat Cuan yang mau mendekati Ramadan dan apa tuh namanya Idul Fitri, jangan lupa tuh di sini tuh kue-kue keringnya tuh. Coba kasih lihat Mbak. Tuh, ini ada apa tuh namanya putri salju. Ini apa nih? Itu almond. Almond. Nastar ada? Nastarnya belum. Nastar belum ya. Ntar mendekati ini ya, Lebaran ya. Ini kalau satu ini berapa Mbak harganya? Satunya 49.000. 49.000 nih. Ini premium ya Mbak? Premium. Aziza lo sini nggak mau masuk kamera aja. Iya, mau. Oh, kasih tau emak, masuk TV mak gitu. Nih, kita ada kastengelnya, tapi dia harganya beda. Oh, kasih tengah karena keju kan. Berapa harganya? 69. Wow. Sama aja. Oh itu mah nggak mahal lah menurut aku untuk yang seukuran premium ya. Apalagi di Tebet. Di Tebet. Yaudah aku mau ini kalau ini di take away ya Mbak. Ini di take away. Yang ini aku mau makan di sini sambil kita review bareng-bareng sama Sobat Cuan. Oke? Oke Sobat Cuan, kita akan merasakan bagaimana enaknya Min Donut. Tetap di Oke Cuan. Begitu masuk, kalian bakal langsung disuguhin pemandangan yang cakep banget. Nggak cuma donat aja, tapi ada aneka kue kering dan roti-rotian yang wanginya bikin lapar. Cocok banget buat oleh-oleh atau sekedar cemilan pas lagi kerja. Tapi, yang jadi game changer di sini adalah Bomboloni Istanbul seriesnya. Nggak tanggung-tanggung, ada 8 varian rasa yang unik banget. Adonannya itu loh, empuknya kebangetan, dan isinya melimpah ruah di setiap gigitan. Jadi, Sobat Cuan yang lagi cari-cari tempat chill sambil nyemil pastry premium, langsung aja deh merapat ke Min Donut di Tebet. Dijamin sekali nyoba bakal jadi langganan.
Ya, Sobat Cuan. Tadi aku udah milih-milih sama Mbak Aziza sama Mbak siapa satu lagi, maaf? Mbak Indah. Aku udah menemukan ini bestsellernya ada bomboloni, Istanbul series, ada apa tuh namanya ini sus jumbo dan ini ada donat jadul. Jujur dari ini semua yang menarik hati aku, ini semuanya enak tapi menarik hati aku untuk pertama kali adalah ini donat jadul. Ini banget, ini dulu kali ya kita sebelum yang ini kan bakalan yang ini banget tuh yang bener-bener enak banget. Ini kita pengen, ini juga enak banget tapi ini tuh yang agak tipis-tipis dulu rasanya ya. Kita mau cobain yang menggugah, ini tuh menggugah juga. Tapi yang paling menggugah aku ini kayaknya yang ini dulu ya. Ini bener-bener donat jadul. Kalau zaman SD teman sekolah, kalau gue pulang sekolah SD itu donat gini tuh dikocok-kocok gitu. Dulu tuh harganya mah bukan gopean deh, cepet apa 150-an. Nah sekarang dibalut secara eksklusif di Min Donat gitu. Dengan harga yang juga worth it, nggak mahal tapi juga nggak murahan. Gitu. Sekarang kita mau buka ini. Enaknya sih ini pakainya apa kayak kantong plastik dikocok-kocok ya, tapi karena nggak ada kita taburin aja. Kita taburinnya begini kali ya. Kita taburin begini. Kita taburin ya. Aduh, udah nelen ludah gue. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Jujur, terakhir kali aku makan donat jadul begini tuh SD. Enaknya SD. Ini donat yang kedua yang aku bilang donat jadul. Donat tuh banyak, tapi donat jadul yang endul ini. Yang kedua ini dia. Juara banget. Ini renyah banget. Aku nggak begitu suka sama yang donat terlalu apa itu namanya padat. Nah ini di tengah-tengah. Nggak padat juga, tapi nggak yang kapas juga kan ada salah satu nggak usah kita sebutin merek yang terlalu dijebret aja udah tipis gitu, cuman pares-paresan doang. Kalau ini ada padatnya tapi nggak terlalu padat, tapi juga ada kapasnya juga, jadinya oke banget sih buat mulut aku. Aduh, aku nggak bisa habisin dulu, nanti setelah kamera mati aku ngabisin karena aku pengen nyobain semuanya. Ini endol. Gula taburnya oke. Dan tidak terlalu manis karena bener banget kalau manis. Sekarang, pengen semuanya gue habek nih bener. Aku sekarang mencoba ini dulu deh. Istanbul dulu kali ya. Ini rasanya ada apa aja boleh kasih tahu aku? Ini rasa keju, terus blueberry, strawberry, coklat, beef. Oh, aku yang beef dong. Karena ini kan udah manis ya. Sekarang aku nyobain yang ada asin-asinnya. Karena jujur memang aku suka yang asin-asin. Tapi yang manis juga suka. Tapi memang aku tuh favorit sama makanan yang asin-asin juga. Jadinya perlu aku... ini dalamnya ada isinya? Ada ya? Kita buka. Jadi ini tuh dalamnya tuh ada smoked beef ya Bu ya. Betul. Sama ada saus-sausnya gitu. Dan ada bumbu-bumbu rahasia tentunya. Udah gak sabar kita makan. Sobat Cuan, mari kita makan. Bismillah. Aduh. Yang punya orang Arab, ada rasa Arab-Arabnya ini sumpah. Ada rasa rempahnya, ada rasa, ya pokoknya rasa Middle East gitu. Aduh ini mah gue doyan banget. Lembutnya sama, karena memang satu adonan karena lembutnya sama. Tapi bedanya karena ini asin, jadi ada perpaduan burger, ada rasa burger dikit gitu. Jadi kayak burger, tapi ada kebabnya juga karena ini ada Middle East-nya. Jadi isinya tuh kayak ada rasa-rasa kebab-kebaban gitu. Tapi ini sumpah kalau ini enak. Yang lainnya juga enak. Sobat Cuan, selanjutnya aku ini dia bomboloni bestsellernya legend kalau katanya. Dahsyat tuh ini ya. Ini aku pernah lihat, ini pernah dikirim ke Ruben, betul ya Ruben ya? Ruben, ada Omai, Nanakot gitu. Nah aku pengen makan yang coklat. Aduh, ini udah nelen ludah lagi.
Dahsyat. Ini mah lumer banget. Aduh, 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 aduh. Tuh. Aduh, aduh, aduh. Semalted ini. Aduh. Coklatnya nggak berlebihan manisnya, tapi pas juga manisnya. Juga kan ada yang keenceran, ada yang ketebelan. Kalau ini pas banget, rasanya juga nggak terlalu blenger dan lembutnya aku suka. Pas yang tadi aku bilang, tidak terlalu tapes, tapi tidak terlalu juga tebal. Approve juga. Selanjutnya aku makan sus jumbo. Ini dia pecinta aku dan mamahku. Makanya aku harus take away karena mamahku paling suka sama sus dan aku juga paling suka sama sus. Tapi biasanya aku kalau makan sus itu yang kecil gitu. Oke, kalau sus itu yang kecil. Nah, ini sekarang aku makan sus yang jumbo dengan balutan ada strawberry di atasnya dan juga dalamnya kita lihat ya. Ini kita sekarang mau makan ini dulu, strawberry dulu, asam-asamnya dulu karena dalamnya kan manis. Kita makan asamnya dulu. Kayak kehidupan tuh asamnya dulu baru manisnya belakangan. Oke, ini atasnya nyambung ke dalamnya nggak sih Bu? Ini di atasnya aja ya. Atau kita ambil deh, kita ambil. Wow, kita ini dulu ya, kita kenyot dulu ya. Atasnya udah endul. Wow. Aduh ini mah nggak nanggung-nanggung gimana nggak mau jumbo dan 14.000 sebanyak ini, sedalam ini, segede ini. Aduh, aku taruh sini dulu ya, aku taruh di sini dulu. Aduh, dan nelen ludah kita makan. Pantesan aja ini taruhnya di kulkas karena memang dalamnya tuh biasanya kan kue sus itu ya dalamnya nggak terlalu, maksudnya ya udah aku tahu maksudnya gagasannya hebat banget nih ownernya taruh di kulkas karena dalamnya jadi dingin, jadi kayak es krim gitu rasanya dan itu enak banget. Biasanya kok ya udah kan namanya kue sus itu ya dalamnya biasa gitu aja ya, tapi kalau ini dalamnya dingin enak banget. Jadi gelezek gitu di tenggorokan kayaknya. Padahal ini bukan es krim, tapi aku kayak makan sus yang isinya es krim. Sekarang aku mau menilai ini semuanya endul, tapi juaranya nomor 1 aku paling suka sama ini Bomboloni series Istanbul karena yang paling aku suka itu ada dagingnya dan Middle East banget gitu ya. Terus yang kedua donat jadul, yang kedua, yang ketiga ini kue sus dan ini yang keempat gitu urutannya. Jadinya 10 buat si Istanbul. Kalau tepuk tangan boleh 10 buat Istanbul. Kue sus 9,5. Donat jadulnya 9. Dan si Bomboloni 9 juga. Approve semua buat Raffi Chinan. Jadi Sobat Cuan, coba aja langsung datang ke sini. Jangan lupa segera kepoin Instagramnya ada di bawah sini. Dan juga datang ke cabang-cabangnya. Ada di Condet, cabang pertamanya. Yang kedua ada di Tebet. Dan juga next ada di mana lagi Bu? Cagem dan Blok M soon ya. Dan aku yang akan jadi brand ambassadornya. Tetap. Oke. Abis dari sini aku mau ketemu langsung sama ibu ownernya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol. Yuk tetap di Oke Cuan. Halo Sobat Cuan. Tadi aku udah nge-review, udah makan Bomboloni, udah makan udah macam semuanya aku makan. Tapi aku pengen tahu siapa yang buat ini.
donat seenak ini, tempatnya seenak ini, yang tadinya katanya si ibu-ibu ini yang kita panggil Jeng itu dulunya ada seorang bisnis woman tapi cuman UMKM. Kenapa punya tempat semewah ini? Kita langsung sambut ini dia, Jeng Aminah. Halo. Cucu. Jeng Aminah, dia juga seorang content creator, dia juga seorang influencer ya. Suka nge-review restoran juga ya, Jeng? Baru saja ya, Jeng ya. Belum. Berarti harus lebih teriak lagi ya, Bu ya? Pasti. Ya Allah. Jeng, aku mau nanya nih pertama kali, kenapa namanya Min Donat? Apa karena namanya Aminah atau bagaimana? Bukan. Hah. Min. Ya. Min itu dari donat ke yang lain-lain. Oh, itu dia. Oh, karena itu arti katanya. Iya. Hmm. Min itu dari. Dan berarti bukan karena Ibu Aminah, bukan? Sangkut kayaknya. Tapi bisa ya, karena awal mulanya kesangkut. Ya bener-bener. Aku mikirnya tadi awalnya itu karena nama Ibu Amin. Tapi bisa dua berarti ya, karena dari dan juga nama Amin Iya, ya. iya. Oke. Nah, aku mau nanya nih, seorang Jeng Aminah ini kan seorang businesswoman yang juga dulunya pernah ada bisnis scarf hijab, ini ono. Kenapa sekarang endingnya finally di donat? Kenapa tuh, Jeng? Sejatuh cinta itu sama donat. Kenapa saya bisa sejatuh cinta itu? Nggak ada nota piutang. Oh gitu, kalau dulu ada nota piutang. Banget. Oh gitu, jadi ini modal gini, awal mulanya kan UMKM kan. Nah, kok bisa sebesar ini gimana nih? Pertama kali ceritain boleh, Jeng? Awalnya gabut. Oh, gabut. Ya ceritanya gimana? Pertama kali kan aku lihat di depan meja gitu ya, di meja doang kan. Itunya itu di mana tuh awal mulanya? Di daerah mana tuh bukanya? Oh, awalnya itu di gerobak, Jen. Di gerobak. Dia manggil gue Jeng juga loh. Di awal mulanya di gerobak. Nah, Raffi. itu di daerah mana tuh, sayang? Di Surabaya, di Perak Timur. Dirimu emang orang Arab Surabaya? Oke. Jadi di sana di mana tuh, daerah mana tuh? Di Perak Timur. Perak Timur. Nah, itu bikin sendiri tuh semua. Bikin sendiri tuh, ngadonin semua sendiri. Belanja tepung sendiri, ngukus kentang, semuanya diulenin sendiri. Sendiri, tapi semuanya. ada karyawan juga sebelumnya? Belum ada. Benar-benar dengan dana secukupnya, dengan keahlian juga awal-awal nih. Betul. Awal mulanya karena emang suka sama masak atau gimana, Jeng? Gabut. Karena gabut, tapi emang punya basic suka masak atau karena suami suka donat atau gimana? Enggak. Kayaknya lebih Enggak, fokusnya ilhamnya nih, dapat ilhamnya kok bisa tahu-tahu donat kan ada makanan lain. butuh uang. Karena BU aja. Iya. Karena BU ya. Karena BU ya, dan sekarang udah menghasilkan uang ya. Amin. Amin. Nah, terus habis UMKM itu langsung buka yang di Condet ini atau bagaimana? Ini kan yang di Tebet nih. Di Condet itu karena ceritanya apa ya waktu itu ya? Ngiklan. Karena waktu baju kan ngiklan. Iya, jilbab itu ya. Mengendorse beberapa artis gitu ya. Bukan, ngiklan itu, ngiklan app. Di salah satu sosial media ya. Iya, pakai meta. Nah, kebiasaan itu dibawalah ke Donat. Oh. Lupa, nggak dibatasin Surabaya doang. Oh, jadi nggak meluas ke nasional. Iya, terlalu ya. Iya. Baru bisa bikin donat berapa biji. Jadi lokal doang. Terus Bu. Akhirnya yang nyangkut itu dari Jawa Barat dan Jakarta yang terbanyak. Jakarta terbanyak. Abis itu langsung go Jakarta nih. Nyari tempat dulu 2 bulan. 2 bulan. Muter. Gue tinggal di Cibubur, kebayang dong. Oh iya, pindah Nomaden tuh, pindah tuh ya. Bukan, numpang itu di rumah teman. Iya, Nomaden berarti ya, Bu. Terus? Habis itu, gue nyari, akhirnya ketemulah rumah yang di Condet. Di Condet tetap tuh, daerah Arab ya. Di Airborne. Terus langsung sewa di situ, nggak ada duta sih. Iya, masih nggak ada duta, nggak apa-apa. Itu kan proses. Terus? Sampai lah di titik apa ya? Udah punya duit? Udah punya duit. Udah punya duit dan habis lagi. Oh sempat up and down-nya tuh? Iya. Jadi sempat buka, drop. Kan nggak ada duit. Saya pinjem ke bank tuh buat sewa, buat kebutuhan perjalanan hidup. Namanya bisnis itu pinjam ke bank itu hal yang biasa. Ya, terus itu untuk memberanikan diri ke Jakarta, kita berangkat semua, anak saya 6, suami, emak gue ikut semuanya. Semuanya serombongan. Jadi benar-benar harus berjuang nih ya. Jebol deso. Benar-benar dengan modal seadanya. Iya. Terus buat sewa ruko, bayangin. Sewa ruko di Condet. Habis itu buka toko, omsetnya cepet sehari. Omset 100.000? Oh my God.
Buka tokonya udah tempat sekarang condet ini? Iya. Udah di situ? Iya. Sedangkan sewanya lumayan tuh? Lumayan. Terus habis itu Bu? Sehari cuma dapat duit 100.000, kebayang dong. Karyawan udah ada? Nggak ada. Sendiri itu? Tim hore anak gue. Jadi 6. anak dieksploitasi tuh Iya, ya? Terus? diberdayakan semaksimal mungkin. Ember. Terus? Dan terjadilah proses perjalanan sampai kan nggak ada duit sama sekali. Habis itu gue punya duit. Punya duit, belanja Punya langsung. duit itu memang dari hasil donat ini? Enggak. Ada inilah? Jual aset. Oh, jual aset, oke. Terus Bu? Terus belanja kan kebutuhan peralatan. Udah tuh beli oven gedong, beli, pokoknya semuanya. Niat lah, bener-bener niat ya, Jam. Niat, tapi belum punya konsep. Oke. Pesen box, sampai salah satu temen aku terkejut juga, gila lu. Belanja packaging sebanyak Segininya, ini. seniat Iya, ini. terniat. Sampai akhirnya duit habis sama sekali, gue ketipu sama MLM, salah satu MLM. Oh my God, terus? Duit habis. Minus lagi. Dan duit terakhir disaranin sama temen aku untuk pakai salah satu influencer TikTok. Ini udah ketemu si Bapak Rere ini belum? Udah nih Bapak Rere ini nih ya. Oke, si mantan manajer aku ini nih. Iya, Tetap gue sebut ya Kak. Dan dia juga penyelamat aku keluar dari MLM itu. Dia emang Bapak peri ya. Betul. Dia emang Bapak peri ya. Malaikat tak bersayap. Malaikat bersayap dia bener-bener. Terus. Jam? Terus, lo punya duit nggak? Oh ya punya. Ini yang ngomong siapa nih? Pak Rere. Pak Rere. Terus dia emang judes tapi baik. Baik. Dia emang judes mulutnya itu bener-bener. Terus tajem. Tapi hatinya tulus. Lalu Bu? Punya duit terakhir aku bilang. Ya udah. Nah dari situ laku langsung sehari tuh bisa 50 lusin. Itu udah pakai influencer tuh? Apa masih sosial media belum jalan? Enggak, influencer itu. Udah iya, berarti sosial media udah jalan ya? Udah, tapi belum punya tim. Oke. Bentar, tapi kan ada waktu kan. Iya. Habis itu sepi lagi. Pakai lagi. Oke. Naik lagi. Puncaknya itu dari Desember 2024. Jangan melemah lagi Ibu suaranya. Puncaknya itu dari Desember 2024, langsung Mindonat jadi mesin duta. Oh cucok, dan itu sudah mengirimkan aku lihat ke Ruben Onsu. Kemana lagi Kak? Artis-artis siapa lagi ada yang kemarin udah sempat siapa? Omai, terus ada lagi Nanakot. Itu Nanakot sama Omai itu kan influencer, maksudnya food blogger hits papan atas itu. Ruben Onsu, itu siapa lagi sih banyak ya? Yeah. Siapa? Nanakot juga, dan hari ini Raffi Cina nih ya, Jang. Iya dong, Iya. Wajib. Nah, kalau belum dicoba Raffi berarti belum lulus sensor. belum jelas benar Bu. Jang, sekarang karena namanya Oke Cuan, jadi harus dibongkar cuan-cuannya. Awal mulanya punya modal berapa bisa punya Mindonat yang di ruko Condet itu? Aku ngambil ke bank kalau nggak salah ya 150 juta. Buka yang di sana? Iya. Oke. Nah kalau yang di Tebet ini berapa Jang? Di Tebet? Kan sewa ini. Iya, pokoknya totalnya dari sewa, semuanya tuh total berapa? Kalau ini 1,2 ya. 1,2 M. Oke, itu udah semua tuh ya. Oke, baiklah. Nah, karena ini namanya Oke Cuan juga, jadi aku pengen tahu, ini kan udah berapa tahun nih jalan nih? Ini. Enggak, yang di Tebet, yang di itu sama ini, pokoknya bisnis Mindonat ini. 3 mau jalan 4. 4 tahun. Selama itu kan ada up and down-nya ya. Iya. Titik terendah dan titik tertingginya itu pernah di angka berapa? Paling kecil berapa, paling tinggi berapa? Udah sempat. Kecil cepet. 100.000 itu, oke. Kalau yang paling tinggi pernah ngerasain tuh kapan dan di angka berapa? Pas lagi viral. Viral tuh tahun berapa? 2024 ke 2024. 2025. Setelah dipegang sama si Bapak Rere itu ya. Iya. Itu berapa tuh? Sempat Sampai sebulan. pinggang sakit kata karyawan Eke Gitu ya. ya. Oh, karyawan ada berapa kalau yang buat donat-donat itu? 12. 12 itu kitchen itu ya, khusus kitchen. Oke. Jadi total berapa tuh dalam 1 bulan paling pernah mencapai di angka berapa? 6 retong. 6 retong. Tepuk tangan dong. Masya Allah, dahsyat ya tuh. Nah itulah yang namanya Sobat Cuan, tidak ada proses yang mengkhianati hasil ya Jeng. Itu dia. Sampai benjol. Gue. Betul banget. Nah ngomong-ngomong tentang, aku sangat luar biasa, proud of you banget Jeng. Nah karena kamu sesuatu yang luar biasa, kamu bagi tips dan triksnya dong buat teman-teman Sobat Cuan di sini bisa
kamu kan pernah jatuh, ditipu, LML inilah apa semua. Gimana bisa sampai setaf ini gitu? Jangan putus asa. Jangan putus asa. Dan yakin dengan skenario Tuhan yang sangat sempurna. Benar ya, jadi emang berdoa dan berikhtiar itu harus beriringan ya. Termasuk ketemu Raffi. Amin, dan Transvision tentunya, tepuk Transvision. tangan. Sekarang boleh dikasih tahu, boleh agak kesana sedikit. Oh boleh dong, biar kenal ya sama produk gue Iya ya. betul sekali. Aku mau yang kasih tahu dong, Jeng. Tadi kan aku udah makan juga nih ya. Nah ini kayak ini yang paling best seller ya. Ini yang paling premiumnya. Iya premiumnya ya. Ini harganya berapa sih Jeng kalau? 14.000 aja. 14 satunya 14.000. Oh itu worth it banget sih, nggak mahal lah menurut aku. Nah itu rasanya ada apa Jeng? Ada beef, mangga, strawberry. Oh jadi asin juga ada ya? Ada. Bukan hanya kan kadang-kadang ada beberapa orang nggak suka manis ngeblenger gitu. Betul. Jadi asinnya kalau jadi beef itu jadi isinya apa tuh? Saus? Yang beef itu apa? Daging. Daging sama ditumis, Hah? atasnya baru digarnis sama saus sama mayo. Ini yang buat resepnya dari Jeng sendiri awalnya. Oke. Tapi sekarang masih nggak pakai tangan ngadon, apa ada orang udah nggak sempat lagi? Udah nggak sempat lagi. Sekarang fokusnya begini. Oh, konten kreator. Ah. Tentunya sama si Bapak siapa tadi? Pak Rere dan Pak Ridwan. Pak Ridwan tentunya. Nah, selanjutnya itu aku mau tanya yang apa tuh kue keringnya dong, kue keringnya mana? Ada tuh siap-siap lebaran. Kue keringnya, wah, itu Ini dia. donat kita ini Iya, paling iya, best coba seller. boleh. Yang paling best seller yang mana? Tadi aku sudah makan. Paling best seller ini bomboloni dan donat. Donat tuh- Nomor wahid. Rasa apa tuh? Bomboloni paling laku. Ah, yang ini yang donat, Jeng. Nomor 2. Kalau donat jadul, ada lu jadul. Donat Ada. jadul, mau dong lihat dong. Aku belum, aku pengen lihat. Dan ini, Jadul itu mengingatkan emak-emak masa SMP. iya masa benar. SMA, Kantin. Coba. Tuh. Oh, aku mau take away yang ini ya. Harus aku coba take away yang ini. Nah, sekarang aku mau jelasin dong, bentar lagi mau lebaran kan, mau Ramadan. Lidah kucing paling laku. Iya, pokoknya ini semua harus aku take away ya, Jang. Harus aku rasain. Ini lucu kan, bomboloni cookies. Oh, ini bu atasnya. Oh, jadi dalamnya tuh ada isinya. Nggak ada, diwakili di atas. Ini matcha atau apa? Matcha. Matcha ya? Matcha, Tuh, Ci. pecinta matcha itu, matcha Ci dia lucu loh. Matcha Ci kata dia. Pecinta matcha tuh jangan lupa tuh. Tuh, makannya endul banget tuh. Ya. Tuh. Kita Jadi geser. jarang loh ada apa namanya tuh kue cookies atau kue kering yang ada matcha-matchaan. Gitu. Oke. Ini coba disebutin aja Jang, ada rasa apa aja? Ini coklat almond, Coklat kacang, coklat kacang ini. brown sugar. Oke, brown sugar, oke. Ini kacang original. Mm. Ini chocolate chip kacang. Oke. Bomboloni, cookies, strawberry, coklat. Ini lidah kucing. Ini putri salju. Iya. Seperti Eke ya. Oh iya benar. Ini namanya sagu keju. Nanti sampai lupa loh saking Iya, banyaknya. banyak. Ini cookies yang bombo tadi ya, yang matcha. Oke. Nah, yang paling best seller ini lidah kucing nih berarti ya. Ada lagi yang rempah. Boleh. Coba yang rempah yang mana? Yang rempah kan gue erbong. Oh iya bener, Erbong, Sobat Cuan, Erbong itu orang Arab ya artinya ya. Enggak, Iya. kan yang nonton gak semuanya kayak Eke, Bu. Oh iya sih ya. Kalian belajar Iya, deh. ember. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya rempahnya dari rempah apa, Jeng? Dia ada cinnamon. Boleh sedikit agak ditinggiin suaranya, Jeng? Cinnamon. Iya. Terus? Ada apalagi ya, banyak, ada jinten hitam. Oh jadi rasanya tuh, langsung dia begini ya, jinten hitam ya. Ini resepnya ada urusan Arab-Arabnya juga, Jeng? Ada. Ya, Arab-Arabnya ya. Yang rempah ini aja ya. Oke. Ada lagi nggak, Jeng, yang di sini best sellernya apa? Oh, kue sus ya? Kue sus juara. Ya, kue sus juara ya. Almond tuh, Oke. almond milk. Mana tuh? Nih, best Oke. seller juga nih. Kue Tuh. susnya boleh, Jeng. Kue susnya boleh diperlihatkan. Kue sus. Mana itu kue susnya? Kastengel. Mbak Azizah? Ini Tuh, paling juara. pamerin semua Iya, produk Mindonat. harus. Ini aku buka ya, Jeng. Tuh, Langsung. tuh ya. Udah berasa di Paris ini ya. jumbo banget kue susnya, bukan sembarangan. Ini jumbo banget. Ini satu ini berapa? 14.000. 14.000, ya murah amat. Segede ini loh. Kue sus biasanya segini. Ini dia gede, segede gini. Bukan cuman gedong, pokoknya cobain. Suka yang gedung-gedung, Jang. Ntar aku mau cobain lagi tentunya. Tadi udah makan, aku bentar mau makan lagi pokoknya. Tuh, ini 14.000 udah isi. Tapi ada yang kue sus kecil juga ada? Ada, tapi PO sekarang. Oh, jadi yang ini ada ready, tapi yang kecil PO. Oke. Baiklah, Jang. Jang,
Ada pesan-pesan sedikit nggak? Ini kan udah dikasih tau semua nih ya, benar-benar tentang ini. Apalagi mau lebaran, mau apa-apa. Pesan-pesan sedikit, kan ada banyak banget orang yang pengen mencari cuan. Apalagi di saat puasa lebaran itu dadakan nih. Entah itu jual gorengan, nggak jadi masalah atau apapun kan. Betul. Untuk takjil atau apa. Kasih sedikit pesan buat Sobat Cuan supaya berani untuk bisnis. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu apa yang ada di sekitar kita. Mau punya berapapun, hajar Aja. modalnya. Betul. Yang Dan penting setelah produksi serahkan kepada yang Maha Kuasa. betul, jalur langit paling utama. Betul. Oke, Nanti ketemu tuh jalannya. sama Insya Allah ya. orang-orang yang kayak Pak Rere. Betul. Pemecut kita. Kalau kita baik, pasti akan ketemu sama orang baik, Jeng. Amin. Ya. Makasih banyak ya, Jeng. Pokoknya, oh ya, Sobat Cuan, sebentar lagi aku jadi brand ambasadornya Mindonat. Cus. Tunggu saja tuh langsung ya di kamera disebutin biar tanda tangan kontrak. Oke Kak Rere? Oke, jangan sedih. Oke Sobat Cuan, makasih banyak sudah mengikuti aku seharian untuk melihat Mindonat di sini. Makasih Ibu juga. Makin sukses dan setelah kita datang mudah-mudahan ada puluhan lagi yang akan cabangnya buka. Jangan lupa kita mau buka member. Oh ya, kasih tahu. Gimana? Coba dikasih tahu. Tunggu infonya di sosmed Mindonat. Bentar, ini ada franchise-nya nggak bisa buka, misalnya ada orang yang pengen Nggak. Member aja. Member aja, maksudnya coba dijelasin member tuh gimana, Jeng? Menjelasin sekarangnya belum bisa. Oh, masih rahasia? Bukan, masih digodok. Oh, masih digodok. Oke, Belum pokoknya mateng. pokoknya kasih clue-nya member. Yes. Oke. Nah, sekarang kasih tahu kalau mau pesan lewat sosial media, misalnya Instagram apanya boleh kasih tahu Boleh, di mana? Mindonat Official. Oke, kalau ya TikTok-nya? Mindonat Official. Oh, sama. Oke, segera di-follow dan segera pesan di Mindonat. Sampai jumpa, aku Raffi Cinon dan Jeng Amina. Dadah!